Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan baca firman-Mu, berfirmanlah, dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dosa, kita sadar kita adalah orang yang berdosa. Bersyukur dalam anugerahnya Tuhan boleh mengampuni kita, sehingga setiap kita orang yang berdosa memperoleh pengampunan yang daripadanya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanannya sadar tidak sadar kita masih bisa jatuh di dalam dosa, ya. Dulu sebelum kita hidup di dalam Kristus hidup di dalam hidup kita tidak bisa, ya, tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Tetapi setelah kita hidup di dalam Kristus hidup di dalam hidup kita, bukan berarti kita hidup tanpa dosa, kita masih bisa berdosa. Tetapi tidak lagi memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kita sudah kebal akan dosa. Atau nggak mungkin lah kita jatuh lagi di dalam dosa. Tidak, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Nah, firman Tuhan hari ini memberikan jawaban kepada kita. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengakui dosa kita, mengakui dalam pengertian ada satu penyesalan, ya. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan aku berdosa, ampuni ya, terus besok bikin lagi, ya, besoknya lagi bikin lagi. Tidak demikian, ya. Ada satu kesadaran di mana ya kita menyesali akan dosa itu dan kita tidak mau mengulanginya lagi. Tapi bagaimana jika kita bergumul akan dosa itu? Ya kita minta pimpinan daripada Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan untuk kita boleh dikuatkan, ya, ketika kita menghadapi ujian, ya, atau tantangan di dalam dosa-dosa itu, ya. Setiap kita punya titik lemah masing-masing, ya. Kita perlu mewaspadai titik lemah kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara titik lemahnya di mana, yang sangat gampang mungkin membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya kita harus waspada, ya. Apakah itu dalam hal relasi, dalam sikap hati, ya, atau dalam hal-hal yang lain. Jadi apapun dosa kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Ya, ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus, artinya menolak Kristus, ya. Tapi dosa-dosa yang lain, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengampuni, ya. Sehancur apapun hidup Bapak Ibu Saudara, ya, hidup kita, seberdosa apapun, mari kita datang kepada Tuhan dan percayalah Ia adalah setia dan adil, ya. Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan dikatakan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Tuhan mau hidup Bapak Ibu Saudara dan kita semua tidak rusak, ya, hanya gara-gara dosa. Kadang dosa itu bisa merusak relasi, ya, bisa merusak sebuah hubungan. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk kita boleh mengalami pemulihan ini, ya. Dengan kita dipulihkan dosa kita bisa membangun relasi dengan lebih baik lagi. Baik kepada Tuhan, keluarga, maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, bersyukur, ya, untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Tapi dengan cara ya kita datang kepadanya, kita menyesali, kita mengakuinya, dan kita belajar, ya, untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun dosa pelanggaran kita, mari kita bawa datang kepada Tuhan, sesali dan minta Tuhan, ya, menolong kita
untuk kita tidak lagi jatuh di dalam dosa itu. Dan kiranya Tuhan menolong, memampukan setiap kita, dan mari kita selesaikan ya, baik dosa masa lalu ya, maupun dosa-dosa yang ada hari ini, bahkan dosa-dosa yang akan datang ya. Kita sudah percaya Tuhan akan selesaikan, dan Tuhan sudah selesaikan ya. Tetelestai, yang artinya Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dan mari kita datang hidup kepada Tuhan ya. Dan kita menghidupi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita hidup sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ya, kita lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan kita tidak berdosa bukan karena kita takut hukumannya, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau boleh berikan di dalam hidup kami. Kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami masih sering jatuh di dalam dosa, apakah itu dalam pikiran, perbuatan, perkataan, sikap hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan, dan tolonglah kami, pulihkan kami, sehingga setiap kami juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih, berkati setiap kami dan pulihkan kehidupan kami, relasi kami, sehingga kami boleh senantiasa menikmati berkat-Mu, dan kiranya tidak ada lagi yang menghalangi berkat-berkat-Mu untuk kami terima dan kami nikmati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan kita, untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.